Intip dakon. Oh, dakon. Oh. Apa yang menginspirasi Anda menciptakan lagu Pelangi Kalbu ini? Inspirasinya awalnya itu kan ya ide ngobrol. Awalnya itu sebenarnya COVID-19, pekerjaan tidak ada. Terus ya berharap semoga segera berlalu. Jadi lagunya menceritakan bagaimana masa-masa indah tanpa COVID lah. Bagus ya? Bagus. Berapa per kilo ini? Ada yang menukar ini pakai RE King, mau enggak? RE King. Oh. King kan jenamnya miniatur ya RE King sih. Sing asli nih. Ada fotonya? Serius nih, serius? Serius kan Gus itu deh, DJ tuh. Gus itu, Gus Kesimana kan. Terus lagunya sebenarnya nih, lagu ini sudah jadi hampir jadi sebelum film Rantau. Lagu ini untuk ditujukan untuk film apa namanya, Garis Merah. Benang merah. Garis Merah, no? Garis merah. Garis Merah. Itu filmnya siapa itu? Master Puja Astawa. Yang main siapa? Yang main Sandra Nasi Bungkus. Sandra. Terus Puja Astawa, terus Gede Sujana, Gustu. Sinya beda. Tarik napas lah. Ini mah caranya. Si akhir ngerang gede sih bungkus, ngerang gede cing Purnama Jaya dia ibu di bahas nanti. Dedinya Budi itu sampai ngaruh ya ceritanya cing. Terus itu ada 2 tahun lalu ya. Tahun lalu setahun lalu pas tahun lalu karena Pegarwasi kan. Sebelum itu sebelum film itu selesai, kita ingat dengan Pegarwasi, akhirnya kita bikin lagu Rantau. Jadi yang Garis Merah dilupakan ya? Dilupakan sementara, termasuk lagu ini. Itu akhirnya ingat sama Garis Merah, setelah itu bikin, tapi lagu ini masih dilupakan. Ada lagu baru lagi untuk Garis Merah. Itu. Nah akhirnya setelah itu lama kelamaan, ternyata ada filenya dengan lagu ini. Dan saya lihat Uti pas acara masak-masak di Uti TV, kayaknya pas suaranya. Terus kita coba, pas, ya kita pakai Uti untuk nyanyi, gitu. Terus kenapa Anda milih rekaman di Singaraja, di Gede Kurniawan? Padahal di Denpasar kan banyak ada yang lain-lain gitu. Pertama saya buta dengan masalah rekaman-rekaman. Ada teman satu. Apa Anda kong-kali-kong dengan Gede Kurniawan? Saya bukan kingkong. Gede Kurniawan. Ada apa dengan ini? Mantan dulu. Itu saya tahu Gede Kurniawan dari tahun berapa ya? Sekitar 2000 tuh, sebelum 2010 lah. Waktu PKB Denpasar sering lihat dia. Mainannya bagus. Dan gini juga ya. Bapaknya si penyanyi ini yang minta di Gede Kurniawan gitu ya. Si bapaknya. Enggak. Suaminya Ibu Rate. Oh, suaminya. Suaminya Ibu Rate yang minta. Gitu. Pas ya mereka dengarnya suaminya Ibu Rate ini di musiknya itu dia suka waktu Bendege Bakti Baruna itu. Bakti Baruna. Nah, terus aransemennya dia suka, saya juga kebetulan suka. Mamanya Uti. Mamanya Uti. Iya. Pengusaha Bu Rate itu. Iya. Pengusaha. Katanya DPR. Iya, dapur. Tukang teh, tapi kopinya enak loh. Hah? Kopinya enak Bu Rate. Udah bikin kopi? Belum, coba ya? Coba ya kopinya enak. Belum wawancara. Yuk nawa sana langsung ada. Tega-tega kopi. Terus. Sambil gini nyium kopi ya. Jangan gitu. Jangan itu. Terus kameramennya udah ngopi. Uli marah tege. Apa galon, Pak? Tembak jagoan galon ya. Terus kembali ke lagu. Nah, kopi apa teh? Kopi. Rekam aja terus. Jangan di-cut. Kopi. Tanya limbah nanti lah, gitu namanya. Kopi. Satu aja Bu, ember pakai. Itu. Terus juga melihat dari semua aransemen itu semua bagus ya. Kebetulan di Bali bingung saya. Mau pakai yang mana. Tapi yang paling simple dan menurut saya karena semua orang punya selera kan. Saya pasnya di Gede Kurniawan. Oh gitu. Ya, di samping itu juga
mungkin saat ini dia sedang tidak terlalu sibuk, jadi lebih cepat menggarapnya. Kalau Air Ranger yang lain Sibuk ya, banyak sibuk, kerjaan. lagu Bali, Iya. lagu Bali anak-anak Bali. Ya, Gede Kurniawan kan jauh, sambil juga kita alasan papanya Uti itu paman jalan-jalan. jalan-jalan. Kan Alih-alih jauh, apa? Alih-alih apa? Nanti. Dari bonsai. Ini dapatnya tapi nggak di Singaraja nih dapatnya. Dengan Singaraja. Ya, ini udah ditawar 24 juta. Kalau mau tambahin lagi dikit-dikit bisa dah diangkut ini. Ini promosi deh. Terus. Cing. Ya akhirnya Gede Kurniawan juga senang sama lagunya, terus dia proses lagunya jadi bapaknya Uti senang, dan sepertinya dan mudah-mudahan bisa diterima oleh anak-anak seumuran dia, oleh anak-anak Bali juga. Terus tujuannya sekarang juga saya pakai bahasa Indonesia dengan lagu-lagu sekarang ini mungkin apa dah Dana lah. Anak-anak sekarang tidak terlalu banyak bisa berbahasa Bali. Terus bukannya saya tidak mau ya Kita mengginikan budaya Bali ya. ya itu, tapi saya ingin juga menyampaikan kepada anak-anak yang tidak mengerti bahasa Bali. Ya, betul. Ya pesannya itu. Jadi semua soalnya yang anak-anak yang bisa bahasa Bali saya yakin bisa bahasa Indonesia. Itu. Apa Anda gini menangkap peluang karena lagu anak-anak bahasa Indonesia belum ada? Ente nyiptain lagu bahasa Indonesia gitu ya? Sih nggak ada peluang-peluang gitu. Hah? Kuda raga kan ecek-ecek. Tuh anak senior. Yang senior-senior kan dia mainnya di lagu Bali. Lagu Bali. Nah, karena Anda melirik, oh, di sini ada bahasa Indonesia deh. Nah itu makanya Anda bukan ke bahasa setiap Indonesia. peluang itu kan selalu karena ada dalam keadaan dan kesempatan deh. Oh gitu. Dan juga diterima dan tidaknya oleh masyarakat. Oh, ini perdana semua ini, orang- perdana Anda ini? Oh, Perdana maksudnya? oh enggak ya, di lagu Rantau sama Garis Merah. Untuk lagu anak ini perdana Ya untuk perdana. Pertama kali bikin lagu untuk anak. untuk anak. Hmm. Basic Anda apa ini? Kok dari saya dengar Anda itu Ojek. ini? Oh, Ojek. yang nyari jalan durian ini. Nah itu udah nyari jalan durian. Nah, sebelum Itu. ojek, Anda dulu kan sempat jadi PMI. Jagung bakar. Jual jagung bakar saya dulu, Oh, jagung benar. bakar. Nah, sebelum jagung bakar itu katanya pernah gini. Saya dulu di mana luar. di mana-mana. Oh gitu. Iya. Memang dari dulu nyiptain lagu? Enggak, baru-baru ini. Aduh, karena keadaan ya. Karena keadaan. Alih-alihannya begini dia. Ya alih-alihannya agak sedikit sulit alih-alihannya. Kenyat sekali Yang begitu. mencoba peruntukan di ciptaan lagu. Ya, gitu. Coba panggil bapaknya Uti. Bapak panggil. Uti. Bapaknya Uti, panggil. Halo Bang Edi. Bang Edi. Ye, deh, kayak kabarnya deh? Sehat deh. Sehat sehat. Gitu. Udah nih guys. Hah? Udah nih. Bodoh nih ngantiang kopi. Itu. Kenapa nih? Ini kan wawancara nih masalahnya gini deh. Uti kan belum gending waktu nih. Heeh. Gitu. Terus ragu busan bu wawancara ini ya ya dan bapak itu nangnya ada nih. Kak Brodin. Oh Kak Brodin gitu wawancaranya kenapa kok kayak lagu gini. Terus ya karena salah dua alasannya ya semangat inti sebagai bapaknya Uti gitu sebagai produser gitu. Jadi anak mentakon apa yang membuat Anda tuh jadi memproduseri sebuah lagu dengan seorang pencipta yang ecek-ecek cara anak gitu. Anak bertawang mendalam inti gitu, tapi inti sih ngemangan apis langsung. Inti pasti nyati inti ngemangan gratisan gitu pokoknya. Jadi Bapak Nuti ini mau wawancara ini tuh. Oh, cicik dong. Kan jangan gitu kan bagus ya. Ya, seru kan, seru gitu karena sebagai produser gitu. Kan tuh. Nah, ini ya terlepas dari Nah, lu ada nyanan kan deket lurah mayo. Nyanan Gus koin sutradarane Gus Aki ngoin nyanyi deket dengan oh gitu terus lu tuh. Oh. Terus ya lu, oyong petang tuh. Oh, pencipta gini ya, gini klipnya. sutradarane. Sutradara klip dikerjakan oleh Agung Rakus Deje yang dari jauh dari Singaraja juga beliaunya dari Dia masih ke Singaraja ngambil rambutnya ketinggalan. dari Mayong. Dari Mayong. Makanya kita panggil Gung Mayong. Mayong itu dekat-dekat Gilimanuk ya, sebelah timur Gilimanuk. Sebelah kirinya lagi dikit lah. Apa kembali pertanyaan tadi? Saya agak lupa. Apa yang Menginspirasi Anda membuat begitu semangatnya membiayai Kalau saya bukan ya terlalu semangat ya. Saya sebagai orang tua ya sudah kewajiban saya itu memberikan yang terbaik lah buat anak-anak. Ya kebetulan Uti di sini kan punya bakat lebih sadar kamera gitu ya.
dia kadang nge-vlog, kadang juga masak-masak. Di sini ada seseorang yang bermurah hati memberikan lagu Dan tidak punya pekerjaan. Mungkin anak saya dipakai tester mungkin ya. Jadi ya saya ikhlas-ikhlas saja mau dijadiin tester, oke gitu. Artinya enggak gini lah. Dalam artian, Pasrah lah. Pasrah, pokoknya pasrah. Pasrah. Kasih nasi bungkus mau? Pasrah. Tergantung. Gitu. Makanya udiknya diminta oleh penciptanya, bukan penciptanya udiknya minta lagu ya. Ini penciptanya minta penyanyi. Penyanyi. Nyam gending deh, panaget. Itu kejadiannya ini. Makanya terjadilah seperti ini. Nanti lihat aja klipnya juga mantap. Pengarah gaya di klip juga penciptanya sendiri, orang penciptanya nggak punya kerjaan, dia nyiptain lagu, dia syuting klip ikut Gitu. Numpang ngetop lah. Ya, numpang ngetop. Terus kalau bengong-bengong nggak ada orang bikin gitu, ngangkat. yang ngangkat ini Pokoknya jualan. semua kerjaan, ngangkat. Nyidi semen. Serabutan lah. Serabutan, ojek, apapun. Intinya kita sebagai orang tua yang sekaligus memproduseri Waya ganti. produseri penggarapan lagu single ini Single. jadinya apa namanya itu Tuturi Handayani aja, kita mendorong aja, kita serahkan ke ahlinya, penciptanya udah ahli, yang bikin klipnya juga udah ahli, timnya itu ada kameramennya juga ahli, yang Aransemernya. behind the scene-nya juga udah gini, Arrangernya juga ahli. oh ya rangernya apalagi itu kan pemenang gini dia apa dulu tuh api Cipta lagu api itu dia. Artinya udah dibikin oleh orang-orang yang expert. Tahu lah gitu. Tahu. Cari-cari cair akunnya. Ada kayak gini, anak buta nih masalahnya. Bang anak paping gitu. Ajan anak mau takon 1 meter kudu paping deh. Aneh biasa deh. Nanti itu. Be, Saya dibilang promosi nanti. Pokoknya kalau paping 3 dimensi bisa cari ke 081 oh mutan ini. Udah 08 kudu. 081 7473 5554. Ya, itu nanti kita di WA aja, jangan di sini. Nanti yang Kisi-kisi. Kamu? Hah? Be, cicing melada wakil boleh duni. Oh gitu. Cicing gua ada janji terus sing merekam lah. Apaan maru mulai. Pindah folder ya di card-nya. Ya, per 15 menit kan Canon memang Oh gitu dia. auto cut Oh, buat posisi. siapa kesah Bang. Terakhir ngulang lu tuh ngetang masa nganggo skripin. Masa hafal aja nanti. Terus semua. Terus kendala dari awal klip itu bagaimana sebenarnya ceritanya? Itu kan sutradara klip itu yang harusnya jawab itu. Kendala di lapangan. Oke, ceritanya idenya itu. seperti ini. Idenya ya. Kendala Ya. Idenya klip itu apa? Konsepnya seperti apa? Konsepnya Oke, balik aku nih Nas. Benar tuh. konsepnya. Orang konsep klipnya ya supaya benar-benar anak-anak tuh. Jadi pakaiannya masih anak-anak, semua anak-anak. Jadi make upnya juga ala kadarnya. Bukan abrakadabra kan? Ya. Ya seperti ya nggak tahu juga orang selera orang juga kita nggak tahu. Kalau saya sendiri saya suka klip yang natural lah. Oh gitu. Itu. Ngirit Jadi- budget nggak? Hah? Ngirit budget. Weh, kalau bapaknya Utik bilang ngirit malu dia. Oh gitu. Ada. Enduk keren gitu dia. Ini memang seperti itu. Daripada mengarahkan ke pakaian, mendingan kita berikan ke budget untuk makan lebih enak gitu. Lebih masuk akal ya. Apalagi tidak mengganggu produksi. Nah, seperti itu. Awalnya klip ini mau diambil di apa namanya? Kebun Raya. Kebun Raya. Kemudian Lihat sekali-sekali lihat kamera, Pak. malu Pak. Kebun Raya. Ini kan podcast. Kebun Raya Ya. maunya ke Kebun Raya, tapi kita sudah Kayaknya ini interviewnya nanti gini ya. Jadi nggak masuk di gini kayaknya, sedikit masuk di behind the scene. Ini khusus nanti khusus interview gini nanti. Ji. kan masuk sutradara pada gitu. Di sini background musiknya kan ada. Nah, tuh Be. Terus kita sudah cek ke sana, tempatnya sudah bagus sesuai dengan perkiraan saya karena setiap mau bikin sesuatu dari dulu saya kan di grafis dulu. Saya cek dulu apa yang mau saya bikin, kemudian saya
kira-kira, terus kemudian hasilnya bagaimana. Jadi saya cepat untuk ke lokasi, ngambil foto apapun cepat jadinya, pulang baru jadi. Nah di kebun raya ini sudah pas semuanya. Tapi hari berikutnya, papi. Tapi hari berikutnya bapaknya Uti dapat telepon kalau kebun raya itu buka tanggal 9 Juli. Belum bisa. Dan walaupun bisa nanti ada rapid test segala macamnya. Jadi sedikit ribet lah. Jadi keburu hilang idenya dan lagunya ini jadi basi kalau kelamaan. Nah, jadi pada saat itu juga bapaknya Uti yang kebetulan banyak teman karena dulu sama-sama di penjara ya. Di LP dulu. Itu temannya itu ngasih informasi ada dekat-dekat sana sebelah kangen Dangin-danginnya itu ada tempat atau lokasi agro Bukit Catu namanya. Agro Bukit Catu. Itu temannya bapaknya Uti siapa itu? Pak Yori. Pak Made Uri. Oh, Pak Made Uri. Uriana. Dinas Penerangan kerja itu. Oh iya. Dinas Penerangan. Kayak kalau pas hujan-hujan hubungi dia. Dinas Penerangan itu. Nah, itu. Ya, jadi di sana Uriana itu tukang terang ya. Kalau daerah Bedugul nyari tukang terang, hubungi saya bisa, hubungi Pak Made. Bing kali komisi deh. Khusus untuk ini. Ya, ini di sana dan kemudian ada tim-tim mereka kreatif juga. Di antaranya Pak Anak Agung Raku Suteja, ini asistennya, kemudian sutradaranya Anak Agung Raku Suteja, asistennya Gong Mayong, kemudian di bagian editing Gongka. Kejangnya maku nure deh, di Diana nyapu, rapel. Nah, itu sesi Bedeke. Kan anunya. Bedeke sambil ngopi. Ada Arif juga, ada Raffi, ada Fahri. Oh, 3 orang itu. Ada Rahde. Entar dulu itu orang ini aja masih belum selesai. Oh, ada. Itu ada lemah itu lah. Hah? Iya. Ada Arif, Fahri. Ada yang lainnya? Fahri. Doni. Dons. Tiar. Satu orang nih. Nah, beda-beda. Kalau Fahri itu namanya nyada kau ini, Narto-nya bener kau ini. Mandra. Mandra dengan drone kan? Oh, Tiar dong. Tiar. Ya itu dah Tiar. Terus Mandra sekarang alih profesi loh. Ya, jadi apa dia? Jadi apa dia? Penerbang drone. Pilot ya. Wah, pilot drone. Super jorok. Tuh. Harusnya ada kursi dong. Kalian. Tuh. Si bungkus. Itu. Terus tapi akhirnya bisa dikatakan hujan juga. Ya. Hujan. Tapi untung ada Pak Made Uri dia. Pak Made Uri. Strat gitu. Langsung lah. Kudanya juga dekat-dekat. Ingat kudanya salto. Salto kudanya. Pertama kali saya lihat kuda salto di situ Bedugul. Itu, ada dampar, dibawakan dampar sama Bu Uti. Ini Bu Rati, ini mamanya Uti. Ya, dari Busung Biu. Jadi Busung Biu juga dekat lah dengan saudara itu rumahnya. Ya kan? Mayong. Ini angkat dulu ya. Kakak kelasnya mungkin. Wih, baru jadi acaranya memang. Acaranya jadi. Yang masuk TV aku sih nggak roti kini. Ya ibu itu. Singgal masuk TV sih nggak enak roti kini. Ini udah sedih kan? Sedih dia. Udah nggak masuk TV kini roti. Padahal maklum di buat udah kadang-kadang dia moles panggung masuk TV. Candu. Masuk TV apa gue nih lah karena Udah TV. Sambil ngopi ngeke kamera. Sedih kan? Nah, stabilizer lo ini. Aduh. Jadi nama aslinya Bang Doni Sinaga, kameramennya. Ya, kameranya Doni Sinaga. Terus
Apa lagi? Sambil Pak. Nggih. Film drone-nya Tiar, Tiar, Mandra, kemudian Arif. Arif. Oh kan, ambil nyaplok. Kalau Bang Doni itu Dons biasanya. Oh, nama kecilnya Dons. Iya. Nah, memennya jualan tuh. Coba dong kaknya ditelepon nih. Enggak sibuk dia, masih ngedit. Apa bikin bunga dia? Apa nak waktu itu kita cariin bunga ya taruhnya. Udah bunga. Dalam klip ini banyak ada animasi ya. Wow. CGI. 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 Kita pakai teknologi CGI. Rencana kita mau isi Iron Man, tapi karena tidak nyambung dengan klipnya nggak jadi. Ya supaya lain lah daripada yang lain. Maksudnya seperti itu. Nah tentu dengan kemampuan kita yang terbatas kan seperti itu. Nanti saksikan klipnya, nggak bakalan begini. Nggak bakalan. Mudah-mudahan lagu dan klipnya bisa diterima oleh masyarakat. Selamat Raya Pagar Besi loh. Selamat Raya Rajang Pagar Besi. Santer drone bu deh. Bang roti lah deh. Kameramen ini. Kameramannya. Cuman bagian kameramen. Hidup deh Bang. Matiin dulu. Ya ini tuh naik, mayo nggak leh? Dia jangan tur. Kamu takut nang kayak sebenarnya ide aja. Oh, gitu. Belum datang deh, padahal janji jam 2. Dua apa nak dua jam 12 bisa gitu ente. Oh, gitu. Belang deh. Berarti untuk pencipta lagu cukup. Saya mau tanya lagi. Mau saya Jangan. tanya lagi Anda. Kebanyakan Pak. Kebanyakan Oh, saya kebanyakan sudah. ya. durasi. Takon ini. Ini nanti ini. Minta di mamanya Utik ya. Ya gampang apa? Apa roti lagi? Saya tanya ini dulu ya. Oh itu udah datang dia. Ayo, tanya. Gigi. Gigi. Ini nggak bayar jam san. Saya pindah ke sana aja. Ya. Kita sini udah lanjut. Yo.